Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Riki Putra Jayawardana dengan akhiran NIM 110 Prodi Ilmu Hukum Angkatan 2021 kelas Pemerintahan Daerah E. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang historis perjalanan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sejak merdeka dan paradigma pemerintahan daerah dalam pasal 18. Baik, di sini saya akan mengambil contoh daerah yang saya tempati sebagai tempat saya belajar berpendidikan, yakni Kabupaten Bangkalan. Baik, di Bangkalan ini kan ada kantor bupati. Kantor Bupati Bangkalan. Kantor bupati ini dapat dikatakan sebagai pusat pemerintahan daerah Kabupaten Bangkalan. Nah, dengan adanya pemerintahan daerah Kabupaten Bangkalan ini merupakan salah satu amanat dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia pasal 18 dan juga dilaksanakan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Tentunya hal tersebut tidak saja tiba-tiba muncul, melainkan karena adanya proses baik secara historis terbentuknya undang-undang tersebut dan juga paradigma dari adanya pemerintahan daerah ini. Baik, bagaimana perkembangannya selanjutnya maka akan kita bahas lebih lanjut. Dan di sini saya akan menjelaskan historis perjalanan pasal 18 Undang-Undang Dasar dan paradigma pemerintahan daerah dalam pasal 18. Baik, selanjutnya sejarah pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Baik, di dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum amandemen, di mana pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum diamandemen berisi pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Untuk selanjutnya, pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah amandemen yang pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Yang kedua, pemerintahan daerah provinsi dan daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan pembantuan. Nomor 3, pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. Yang keempat, gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Baik, perkembangan undang-undang pemerintahan daerah di Indonesia antara lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan yang terbaru Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan ada perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yakni Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Baik, saya akan menjelaskan paradigma pemerintahan daerah. Yang pertama, secara vertikal adanya tarik ulur kepentingan antara pemerintahan pusat dengan daerah mengenai kewenangan-kewenangan dan tugas yang harus dikerjakan. Yang kedua, secara horizontal dengan adanya kecemburuan antar daerah yang dipicu dari kemajuan dan kesejahteraan dari masing-masing daerah yang berbeda-beda. Baik, jika ada salah kata ataupun kata-kata yang kurang berkenan dari saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.